pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan harus sehat dong. Karena kesehatan adalah harta kita yang paling berharga. Nah, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan Anda ingin langsung berbagi kepada para praktisi di sini, boleh kirimkan riwayat Anda melalui alamat email ini ya. Nanti kami akan undang langsung Anda datang ke studio. Oke, pemirsa, kita mulai Go Healthy-nya. Jadi di episode kali ini kita akan belajar dari kisahnya Ibu Ambar. Ya, usianya 67 tahun. Punya hipertensi, sempat dikira ada penyakit jantung koroner. Nah, ketahuannya ketika mau ibadah naik haji, harus periksa kesehatan, ternyata tensinya pernah mencapai 180. Bahkan pernah mencapai angka 200. Dan bahayanya adalah tidak ada gejala sama sekali. Memang pernah merasakan nyeri di dada, secara stamina juga kayaknya gampang capek gitu kan ya. Periksa ke rumah sakit, bagus, dan memang tidak ada komplikasi, ya. Tapi hebatnya Bu Ambar ini apa? Untuk mencegah komplikasi terjadi, beliau langsung menggunakan teknologi laser sebagai pencegahan, dan sekarang kita bisa lihat datang ke studio dengan kualitas kesehatan yang semakin meningkat. Yang Uti, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih sehat 67 tahun loh ini ya. Sudah pakai laser ya? Ya. Wah, rutin katanya pakainya juga. Betul kan? Betul. Dan tentunya saya juga ditemani oleh dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Ibu-Ibu? Kabar baik, kabar sehat. Salam sehat. Sehat. Kita akan belajar sama-sama. Dijawab dengan benar atau salah. Pernyataan yang pertama adalah sering makan ikan asin yang berlebih itu bisa memicu hipertensi. Betul. Benar atau salah? Betul. Oke, Ya. gimana Mbak Rita nih? Iya, jadi kalau kita lihat makanan asin, itu kan makanan asin itu pemirsa dan juga Mbah Uti, ikatan di dalamnya itu adalah natrium. Natrium. Jadi natrium ya, Ya. kalau kita nyebutnya adalah garam. Garam. Nah, ternyata kalau natrium itu masuk ke dalam tubuh kita secara berlebihan, itu akan menahan air. Jadi dia meretensi cairan yang kita konsumsi atau asup di dalam tubuh kita tertahan. Nah, nanti bersama-sama dengan darah itu akan membanjiri pembuluh darah dan itu akan membebani kerja jantung. Disitulah terjadinya peningkatan tekanan darah. Tapi tidak hanya itu, ternyata natrium yang berlebih dalam tubuh kita ini itu bisa membuat terjadinya peradangan atau inflamasi. Nah, itu meradang pada sel endotelial yang berada di dekat pembuluh darah. Ini juga yang kemudian membuat pembuluh darah menjadi tidak elastis. Nah, jadi betul pemirsa, jawabannya makanan yang asin-asin memang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah. Jadi jawaban Mbak Uti benar. Wah, hebat. Iya. Oke, jadi sepakatnya pemirsa ya. Sering makan asin berlebih dapat memicu hipertensi adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke. Yang kedua Uti, siap ya? Ya. Teknologi laser hanya untuk penderita hipertensi. Benar atau salah Uti? Salah. Kayaknya salah. Kenapa? Ya kayaknya itu soalnya penyakit semua tuh menyangkut dengan aliran darah itu. Pinter banget Mbak Uti. deh. Apa aja tuh selain hipertensi? Kira-kira apa lagi? Kira-kira. Ya hipertensi, ya termasuk jantung, termasuk kayaknya kalau masalah darah itu menyangkut kemana-mana. Yang itu- Jadi nggak Sepertinya sih lancar. Mbak Uti setelah pakai mungkin merasakan banyak hal, tidak Iya. hanya sekedar Iya. merasakan Bisa penurunan berkesimpulan tekanan darah. demikian. Iya, Oke. Oke, betul. gimana Mbak Pret? Jadi jawaban atas teknologi laser hanya untuk penderita hipertensi ini merupakan pernyataan yang kurang tepat. Ini pernyataan yang salah, Salah. ya. Ya. Jadi teknologi laser tidak hanya digunakan oleh penderita hipertensi. Untuk Anda yang menderita jantung, stroke, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dapat memanfaatkan penggunaan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Ya. Tetapi yang ingin saya tekankan kembali ya, teknologi laser tidak hanya digunakan untuk Anda yang sudah sakit. Enggak demikian. Jadi contohnya nih Mbak Uti, anak-anaknya di rumah ada yang pakai? Belum. Pakai nggak? Belum. anak-anak? Belum, ya. Belum. Nanti. Kenapa? Belum Karena masih pada sehat. sehat. Karena merasa sehat. Nah, itu ini. dia justru penggunaan teknologi laser kalau bisa digunakan sedini mungkin dari masih sehat. Jadi contohnya nih anak-anaknya Mbah Uti, suaminya Mbak Uti pakai juga teknologi lasernya agar mencegah terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah Ya. tadi, mencegah hipertensi, mencegah penyakit jantung, membantu menjaga kesehatan jantung, membantu menjaga kesehatan otak dan juga mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Ya. Oke, jadi teknologi laser hanya untuk penderita hipertensi adalah sebuah pernyataan yang Salah.
Artinya Uti 2 kali menjawab benar boleh Dan mendapatkan souvenir dari Goyalty. Yeay. Terima kasih, Uti. Bapak-bapak. Sama-sama. Mbah Uti 67 tahun, sudah 6 tahun terakhir ini menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Sebetulnya apa yang terjadi dengan Mbah Uti? Ini dia kisahnya. Ambar. Ia merasa sangat bersyukur saat ini sudah jauh lebih sehat pasca mengalami penyakit jantung pada tahun 2016 lalu. Sebelum terkena penyakit jantung, Ambar memang sudah memiliki riwayat hipertensi sejak tahun 2011. Saat itu, tekanan darah sistoliknya bisa mencapai angka 180. Ambar mengetahui tekanan darahnya tinggi ketika ia melakukan cek kesehatan sebelum berangkat ibadah haji. Mungkin jika hal ini terjadi, ia tidak sadar bahwa ia mengidap hipertensi karena tidak ada gejala yang dirasakan. Namun, Ambar mengaku tekanan darahnya ini sangat sulit dikendalikan. Hingga pada tahun 2016, ia mengalami penyakit jantung. Saat itu, ia kerap mengeluhkan nyeri dada. Dan ketika jalan beberapa meter saja rasanya sudah sangat lelah. Tak mau kondisi ini semakin buruk, Ambar langsung memperketat pola hidup. Selain itu, Ambar juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini kesehatannya sudah kian membaik. Keluhan di jantungnya sudah tidak pernah kambuh. Dan tekanan darahnya sudah lebih terkendali. Ini yang harus kita contoh pemirsa ya. Jadi sadar dirinya punya faktor resiko karena punya hipertensi. Akhirnya takut terjadi komplikasi. Makanya Mbak Uti menggunakan teknologi laser. Sudah 6 tahun terakhir dan kita lihat fotonya tadi. Yang terakhir bareng sama cucu. Main-main sama anak cucu ya. Ya, Cucunya udah berapa sih? 5. Ada 5. Syarat main seru sama anak sama cucu 1. Yaitu sehat. Apa perbedaan yang dirasakan Mbak Uti dulu sama sekarang setelah menggunakan laser? Ya jauh beda. Jauh beda. Jauh Apa beda. aja tuh? Dulu waktu itu jalan 100 meter juga nggak bisa. Kan deket 100 meter. Sakit ininya. Sakit. Ya. Sesek. Ya. Capek gitu. Ya. Sekarang? Ya sekarang 5 kilo juga kuat. Aduh, keren ya. Beneran? Betul. Yuk jalan kaki sama saya keliling kota. Buat jalan kayak luar masih. biasa. Gak ada rasa apa. Suka ikut olahraga nggak sih Uti? Olahraga. Senam itu ibu-ibu biasanya suka Senam ada. ikut, pengajian ikut. Masya Allah. Nganter ngaji, nganter les cucu. Alhamdulillah pasar masih kuat, Iya. nggak pernah Ke naik pasar? beca. Iya. Jalan kaki? Jalan kaki, sengaja. Usia sudah 67 tahun. wow, luar 67. biasa. Yang paling penting, angka-angka nggak bisa bohong. Ya. Harus dong. Dulu kan 180. 80. Dulu sampai 200. Sampai 200 pernah. Dulu tuh ya. Pernah. Pusing? Terasa gitu Enggak, nggak? cuma badan rasanya nggak enak. Badan rasa nggak enak. Saya pikir saya udah pulang ibadah haji nggak ada beban, nggak saya minum obat. Salah juga saya. Obatnya dilepas. Lah dilepas karena nggak taunya badan nggak enak, di puskesmas 200. 200. Sekarang setelah menggunakan laser, angkanya berapa Uti? 130. Wah. Seneng banget dengarnya. Nah, tapi pertanyaannya Uti rutin nggak periksa darahnya, tekanan darahnya? Ya rutin. Sekarang udah jadi Antunya rutin. dibeli ini tuh, punya punya sendiri alat. alatnya. Bagus. Berapa hari sekali diperiksanya? Ya sebulan sekali lah. Loh, yang sudah hipertensi, cek tensi yang terbaik itu adalah sehari 2 kali. Oh, Pada sehari saat 2 pagi hari, kali, ya. pas bangun tidur, sama sebelum tidur. Setelah menyelesaikan semua aktivitas, dicek. Nanti Ya. dicatat ya, Uti ya. Oh ya. Oke, masih kuat gendong cucu? Masih. Alhamdulillah kaki ya nggak ada yang dirasa lah. Emang dulu kenapa kaki? Ya maksudnya teman-teman saya di bawah saya udah susah sholat duduk. Ini ya alhamdulillah saya nggak ada keluhan kaki juga. Uti sholatnya nggak duduk? Nggak, Ih, masih keren. biasa. Makanya biasanya yang udah sepuh-sepuh, Ya, pasti. repot kalau mau ibadah tuh ya. Ya, Padahal biasanya kan ya. pengennya kalau usia makin bertambah, Ya. hidupnya untuk lebih banyak ibadah. Tapi kan Ibadah. sekarang Ya. sholat nggak? Ya masih biasa di bawah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Apalagi yang dirasakin sama Uti? Coba. Ya sekarang nggak rasa jam 8 habis sholat isya udah tidur. Tidur enak, dulu juga sempet susah tidur. Oh, dulu susah tidur. Iya. Jadi Sekarang. tidurnya lebih bagus sekarang. Sekarang Pas bangun gimana rasanya Uti? ya enteng lah. Ini contoh banget nggak sih Iya, Mbak Adita, Mbak Contoh Preti? banget. Iya, pertama saya mau memberikan apresiasi nih ya buat Mbak Uti ketika ada gejala langsung diperiksakan ke dokter, sempat merasakan nyeri dada maupun sesak napas, Iya. diperiksakan ke dokter dan dilakukan konfirmasi. Oke, ini masih aman. Tensinya tapi harus dikendalikan dengan baik. Dan saya mau memberikan apresiasi sekali lagi, udah tahu nih tensinya tinggi,
peduli dengan kesehatan jantung, kesehatan otak, dan kesehatan tubuhnya, langsung mencari cara, langsung take action, Keren. menggunakan teknologi laser yang Laser, diketahui ya. dari orang lain ya. Dari siapa Bu taunya Bu? Dari sepupu. Dan sekarang kita sama-sama lihat ya bahwa Mbak Uti di usia 67 tahunnya ibadahnya masih lancar, bisa main sama anak cucu. Saya di sini berdoa semoga Mbak Uti sehat selalu. Amin. Panjang Terima kasih, umur sampai Mbak. ketemu cucu, Amin. cicit sampai bisa gendong Amin. cicit Amin, juga. amin. Terima Iya, kasih. tapi yang pasti harus dalam keadaan yang sehat ya. Ya. Nah, pemirsa di rumah juga nih kalau misalkan pengen tuanya nanti menua dengan sehat seperti Mbak Uti, tetap produktif, tetap aktif, tetap satset, energik, ya harus jaga kualitas darah dan pembuluh darahnya sejak dini, terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Saya juga turut senang banget lihat Mbak Uti sekarang ya. Dari yang jalannya cuman beberapa langkah, sekarang sudah bisa jalan sampai 5 kilo ya Mbak Uti ya. Kemana-mana, ayo katanya. Ya ini luar biasa sekali dan ini pemirsa bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Uti dengan strategi-strateginya tadi, ketika mengetahui ada masalah di tekanan darah, Mbak Uti langsung memutuskan untuk menjalankan pola hidup sehat, kemudian menggunakan teknologi laser. Nah saya juga ingatkan ke Mbak Uti untuk senantiasa selalu menjalankan gaya hidup sehat dengan mengatur pola makan. Nah hari ini Mbak Uti tensinya telah terkendali dengan teknologi laser. Nah buat pemirsa, ayo ikuti langkah Mbak Uti, gunakan teknologi laser untuk atasi masalahnya, kemudian cegah komplikasinya, dan setelah ini kita akan membahas seperti apa diet untuk penderita hipertensi. Pemirsa, senang sekali rasanya mendengarkan cerita dari Mbah Uti ya. 67 tahun masih sehat, bugar, produktif, masih main sama cucu, ke pasar sendiri, semuanya mandiri. Saya yakin semua kita pasti ingin seperti Eyang Uti Ambar. Ya kan seperti itu kan? Nah, makanya take action sekarang juga, gunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi dan bisa mencegah komplikasi, apakah itu serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya. Nah, yang digunakan oleh Mbak Uti ini adalah dokter laser ya, alat kesehatan yang praktis yang mudah digunakan di mana saja, kapan saja kita bisa melakukan terapi. Coba digunakan di sini, garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari. Durasinya 15 sampai dengan 60 menit saja. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Jadi mari pemirsa, kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan juga terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Sekarang juga, mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Ingin sehat pemirsa? Jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari Mbak Uti Ambar. Ya, Mbak Uti Ambar ini 67 tahun punya hipertensi tapi sudah pakai teknologi laser. Sekarang tensinya terkendali dan bisa terhindar dari komplikasinya. Nah, ini buat Anda yang punya hipertensi juga, hati-hati soal makanan, you are what you eat. Jangan asal makan, takutnya makanan yang Anda konsumsi malah memicu tensi Anda semakin tinggi. Makanya ini adalah pola makan yang tepat buat Anda penderita hipertensi. Mbak Rita silakan tolong dijelaskan. Ya, pemirsa, kita mempunyai diet untuk stop hipertensi atau untuk kendalikan hipertensi. Nah, ini diet yang saya sampaikan ini adalah diet yang kita sebut dengan nama diet DAS. Jadi diet DAS ini memang diet yang diformulasikan khusus bagaimana supaya hipertensi itu bisa terkendali. Nah, jika pemirsa melihat piramida ini menggambarkan bahwa piramida ini menjelaskan bahwa ada makanan yang lebih banyak kita konsumsi itu bagian bawah. Makanya besar kan itu. Sayur dan buah ya, iya, Mbak Rita betul. ya. Dan sedangkan yang paling mengkerucut ke atas, makin mengkerucut itu harusnya lebih sedikit dikonsumsi. Pemirsa, di sayur dan buah itu kandungan tertingginya adalah kalium. Nah, kalium ini memiliki efek untuk diuretiknya natrium. Nah, ini memang benar-benar itu dia bisa mengendalikan asupan yang natrium atau yang asin-asin tadi. Jadi ketika pola makan kita sekarang banyak yang asin-asin, maka natrium itu yang kelebihan bisa menahan air, lalu meningkatkan tekanan darah itu
bisa didiuretik, bisa dikeluarkan oleh kalium itu tadi. Asupan kalium itu memang diminta untuk tubuh kita itu sebesar 4.700 mg. Nah itu setara dengan konsumsi 3 sampai 5 porsi sayur dan buah sehari, baru mencukupi. Jadi banyak dong. iya, makanya kalau pemirsa nggak bisa konsumsi sebanyak itu, kurangi asupan yang asin-asinnya supaya dia juga tidak punya kerja yang keras untuk mengeluarkan yang asin-asin tersebut. Kembali ke Mbak Uti ya, Ibu Ambar ini kan 67 tahun, punya hipertensi dulu. Sekarang sudah menggunakan teknologi laser 6 tahun terakhir, semuanya aman, terkendali tensinya ya. Nah, tapi kita pengen belajar. Kok dulu tensinya bisa tinggi? Kira-kira kenapa? Coba Mbak Uti pikirkan, apa dulu kesalahanku apa ya gitu? Belum terapkan pola hidup sehat. Dulu makannya gimana sih? Kalau makan ya biasa, yang jelas pola hidup sehat belum kita terapkan. Sayur dan buah cukup nggak? Cukup, 500 gram per hari Gini untuk sayur dan buah? dulu sebelum ketahuan tensi tinggi, Mbak Uti sukanya makan apa sih? Bakso suka, rendang suka. Iya. Pokoknya yang berlemak, digoreng, penuh dengan santan. Ya. Memang nikmat, tapi percayalah kesehatan jauh lebih nikmat. Ya, Betul sekali. Betul, Uti? Betul. Makan udah dijaga. Ya, Olahraga rutin. rutin. Pasar jalan kaki. Ya. Tidur cukup. Cukup. Iya. Betul, Uti? Ya. Stres juga kayaknya udah makin tua. Enggak Stres lah, berkurang ya. Kita jauhkan, kita happy aja sama teman-teman nenek-nenek. Belum lagi kalau main sama cucu. Sama cucu, itu ya. tambah happy lagi gitu Tambah kan ya. happy lagi. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Ya. Ya. Kalau orang mau berusaha, sehat bisa. Ya. Makanya yang masih muda-muda kayak saya, jangan tunda lagi pola hidup sehatnya. Lakukan sekarang juga, lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya kan? Ya. Iya, betul sekali. Nah, Uti biasanya dipakai laser berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali kapan aja? Kalau kita sebelum sholat subuh, habis tahajud sebelum sholat subuh, dan habis sholat maghrib. Itu udah rutin, udah jamnya nggak geser. Ini positif banget ya Mbak Anita, Ya, Mbak Preti ya. Ini betul. vibe-nya Uti ini ya. Iya, auranya positif dan Iya. sangat terasa ya oleh kita semua. Tentunya ini terjadi karena Mbak Uti dalam keadaan yang sehat. Coba kalau misalkan udah tua terus gak sehat, boro-boro mau ketawa, Iya. kadang mau melakukan aktivitas sehari-hari hal Udah simpel susah. aja susah. Nah, ini untuk pemirsa di rumah, kalau yang punya hipertensi, ingat ya, hipertensi merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diidap masyarakat di dunia. Ingat bahwa hipertensi ini seringkali disebut dengan the silent killer. Kenapa? Karena dia tidak bergejala. 2 dari 3 penderita hipertensi ini tidak menunjukkan atau tidak merasakan adanya gejala tertentu. Itu mengapa pemirsa di rumah harus cek kesehatan secara rutin. Karena kita tidak bisa berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan pemeriksaan. Ikuti apa yang sudah Mbak Uti lakukan. Apabila tensi Anda sudah semakin tinggi, gunakan teknologi laser sekarang juga. Sudah banyak ya teknologi laser itu digunakan di dunia medis. Ada laser dengan intensitas tinggi yang biasanya digunakan pada area pembedahan. Ada juga laser dengan intensitas sedang, mungkin banyak dikenal oleh wanita-wanita di Indonesia ya sebagai bentuk dari perawatan kulit wajah. Dan ada juga laser dengan intensitas rendah yang digunakan oleh Mbak Uti, ini gunakan pada area pergelangan tangan khusus untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika digunakan area pergelangan tangan, nantinya teknologi laser dengan daya dan panjang gelombang tertentu itu akan menargetkan 2 pembuluh darah besar. Ada arteri radialis dan arteri ulnaris. Dan juga ada titik-titik akupuntur. Gunanya apa? Untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nantinya pembuluh darah yang ditargetkan oleh teknologi laser ketika distimulus akan secara optimal memproduksi sebuah zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Makanya nggak heran tadi kita dengar ceritanya Mbak Uti bilang pakai yang di tangan aja berasanya udah mantap ya. Karena ketika pembuluh darah terbuka, maka apa yang terjadi? Tekanan darah kita menjadi terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, kualitas darah kita juga meningkat. Tetapi akan lebih baik lagi kalau Mbak Uti dan pemirsa di rumah pakai juga nih yang secara intranasal. Manfaat dari penggunaan teknologi laser secara intranasal adalah mencegah terjadinya kepikunan. Kenapa? Karena aliran darah di area kepala kita perbaiki. Mencegah demensia, mencegah stroke, dan juga bisa membantu untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini mungkin sedang berjuang ya, ingin pulih dari stroke. Ayo manfaatkan penggunaan teknologi laser. Tapi gak cuma itu aja buat yang sinusitis nih. Anda juga dapat memanfaatkan penggunaan teknologi laser. Migrain, vertigo,
vertigo atau yang sulit tidur. Nah, ayo kita tingkatkan kualitas kesehatan kita sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Ya, pada teknologi laser itu ada 3 warna. Nah, yang pertama itu adalah laser merah. Laser merah ini punya peran untuk menguraikan gumpalan-gumpalan di pembuluh darah. Karena kita mengetahui bahwa gumpalan itu bisa bersumber dari gula yang dikonsumsi secara berlebih, bisa juga dari kolesterol yang berlebih, bisa juga dari zat-zat lainnya yang tidak bisa dicerna baik oleh tubuh kita. Nah, gumpalan ini akan menghambat aliran darah. Nah, ini akan bisa diuraikan oleh laser merah, sehingga kemudian dengan diuraikannya maka aliran darah menjadi lancar. Akhirnya kualitas darah meningkat, pembuluh darah juga makin bagus. Tidak hanya itu, pada laser yang berwarna biru, ya sinar biru itu akan mengaktifkan tubuh untuk memproduksi nitrat oksida. Dengan adanya kehadiran nitrat oksida, maka pembuluh darah itu makin melebar, makin bisa mengalirkan darah dengan baik, maka kualitas darah itu juga makin meningkat. Nah, tadi mungkin pemirsa sempat dengarkan dari Mbak Uti bahwa saat ini Mbak Uti memiliki pola tidur yang sangat bagus ya. Tidurnya bisa nyenyak, bisa berkualitas. Nah, itu juga dibantu dengan adanya laser kuning atau sinar kuning. Karena sinar kuning ini bisa mengaktifkan tubuh untuk memproduksi hormon melatonin. Kita ketahui bahwa hormon melatonin membuat tubuh lebih relaksasi, dan hormon melatonin juga yang membuat kita bisa mengantuk untuk tidur dengan baik. Nah, oleh karena itu pemirsa, baiknya sekarang juga jangan nunggu sakit, mencegah lebih baik, pakai laser. Nah, pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya bukan hanya Mbak Uti, banyak ya. Salah satunya adalah cerita yang satu ini. Hidup itu agak kacau lah, doyan yang goreng-gorengan sama sayur-sayur yang bersantan, yaitu jadi kolesterol tinggi, tensi tinggi. Keluhan saya dulu sebelum serangan jantung sesak, kayak diremas-remas itu dada kiri. Saya sudah memakai teknologi laser, tensi turun drastis, kolesterol juga turun, badan enteng, nggak suka sesak, tidur juga lebih enak, jalan-jalan juga enakan. Kalau dulu kan ngos-ngosan kalau jalan, sekarang sudah nggak ngos-ngosan lagi gitu. Nah, Anda kapan pemirsa pakai teknologi laser? Jangan tunda lagi, sekarang juga take action ya. Mbak Uti ini sudah memberikan contoh bagaimana caranya menjaga kesehatan meskipun usia sudah tidak muda lagi. Mbak Uti, boleh dong dikasih pesan ya kepada anak, cucu, ibu-ibu pengajian, atau mungkin eyang-eyang yang seangkatan ya, bagaimana caranya menjaga kesehatan ala Mbah Uti Ambar. Silahkan. Semoga anak cucu suami saya sehat-sehat semuanya. Dan saya menyarankan pada teman-teman saya yang merasa ada keluhan ya kakinya, ya tensinya, tolong pakai laser. Ini yang saya rasakan. Kemana-mana masih bisa, nggak ada hambatan lah. Dari ibadah, dari jalan, pasar, ngomong cucu, nganterin cucu. Nganterin kemana aja jalan masih sip. Nggak ada keluhan, nggak ada rasa sakit. Enggak. Jadi ajaknya pakai laser ya, Ya, Uti ya? untuk menganjurkan teman-teman saya, terutama yang seangkatan saya, apa yang di bawahnya yang ada merasakan keluhan, tolong pakai laser, itu manfaatnya banyak sekali. Terima kasih Mbak Uti buat ajakannya. Semoga semua tersadarkan untuk menjaga kesehatan sampai kakek dan nenek usia kita nanti ya. Kan tadi saya udah bilang bahwa menua itu adalah pasti, tapi menua dengan sehat itu adalah pilihan. Makanya kami memberikan solusi demi solusi kepada Anda supaya sehat. Take action sekarang juga gunakan teknologi laser ya. Nah, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah pemirsa. Disarankan buat Anda yang saat ini punya masalah seperti hipertensi, kolesterol tinggi atau diabetes ya. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah dari komplikasi. Ada juga nih aksesoris intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Ya, juga bisa mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Buat yang masih muda-muda seperti saya yang nggak ada keluhan kesehatan, justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit.
Jadi kita jadikan ya dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya ya. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya dan layanan ini gratis. Pemirsa, kami tunggu saran dan kritik dari Anda untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Silakan sampaikan melalui alamat email ini. Ya, salam sehat, sampai jumpa lagi di Gold berikutnya. Cara tepat hidup sehat, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.